Di sebuah dusun yang bernama Dusun Jeruk Gulung, Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur, di hari Minggu tanggal 4 Maret tahun 2018 itu, benar-benar digemparkan dengan sebuah peristiwa kesurupan massal yang dialami oleh sebuah keluarga. Keluarga itu menempati sebuah rumah yang letaknya agak terpencil dan lumayan jauh dari rumah-rumah warga lainnya. Orang-orang yang diduga kerasukan itu bertingkah janggal. Mereka mengamuk, ada yang berteriak-teriak, dan ada pula yang bergumam aneh. Lalu dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka warga yang pada saat itu berkerumun dengan dibantu oleh perangkat desa dan petugas keamanan memberanikan diri untuk mendekat dan berusaha untuk mengamankan orang-orang yang pada saat itu masih saja kerasukan. Bahkan dikarenakan saking banyaknya orang yang kerasukan, sampai-sampai warga dan petugas terpaksa harus mengikat mereka dengan tali agar bisa menahan mereka dari hal-hal yang mungkin saja bisa melukainya. Di tengah upaya warga dan petugas yang pada saat itu berkutat dengan orang-orang yang kerasukan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan penampakan sosok tubuh wanita dengan posisi terbaring. Tubuhnya dipenuhi dengan lumpur-lumpur dari tanah yang berwarna coklat kekuningan. Tak hanya itu, petugas juga menemukan selang air yang tertancap di mulut wanita itu. Selang yang tersambung dari sumber air itu terus saja mengalirkan air ke mulut wanita yang terbaring itu. Ketika ditemukan, tubuhnya sudah lemas dan pucat. Tak lama setelah mencabut selang yang tertancap di mulutnya itu, wanita itu segera dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas, nyawanya tak tertolong. Di dalam video kali ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di Trenggalek, Jawa Timur, di mana ada seorang wanita paruh baya yang harus kehilangan nyawanya di tangan keluarganya sendiri cuma dikarenakan sebuah hal yang sebetulnya bisa untuk tidak dilakukan sama sekali. Satu orang pelaku yang diduga kerasukan roh halus tersebut secara sadar dan tidak sadar kemudian menggelonggong ibunya sendiri dengan air yang tersambung selang itu. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Di sebuah desa yang bernama Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur, hiduplah sebuah keluarga yang mendiami sebuah rumah yang letaknya agak jauh dari rumah warga lainnya. Rumah itu terletak sekitar 1 km dari kantor desa. Akses jalan yang ditempuh untuk sampai di rumah itu harus melewati medan berbukit dan sedikit berlumpur. Rumah yang sebagian besar dindingnya terbuat dari kayu itu dihuni oleh keluarga Bapak Rianto dan Ibu Tukinem. Tak jauh dari rumah Pak Rianto dan Ibu Tukinem, berdiri pula rumah-rumah milik saudara-saudaranya. Di perjalanan pernikahan yang dijalani oleh Bapak Rianto dan Ibu Tukinem, mereka kemudian diberkahi dengan 3 orang anak, di mana salah satu anak mereka yang terakhir bernama Rini Astuti atau yang akrab disapa Rini. Rini yang pada saat itu berusia 28 tahun ini tinggal bersama suaminya yang bernama Jayadi 35 tahun. Mereka tinggal bersama di rumah milik orang tua Rini, Bapak Rianto. Mereka tinggal satu atap bersama kedua orang tuanya tak lama setelah mereka putuskan untuk menikah. Dari pernikahannya, Rini dan Jayadi diberkahi 1 orang anak laki-laki. Hadirnya cucu laki-laki di tengah-tengah keluarga besar Pak Rianto dan Ibu Tukinem tentu saja membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar mereka pada saat itu. Untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, Jayadi sebagai suami Rini bekerja sebagai petani. Sedangkan Rini dikarenakan telah memiliki anak, maka saat itu Jayadi sang suami memerintahkan istrinya untuk fokus urus anak saja. Biarkan ia sebagai suami yang penuhi segala kebutuhan keluarganya. Disebutkan di sebuah sumber yang saya kulik, sosok Rini Astuti merupakan orang yang sering kali mengalami peristiwa-peristiwa mistis. Salah satunya adalah Rini kerap kali diganggu oleh roh halus. Bahkan dikatakan pula, Rini sering kali mengalami kesurupan. Pertama kali Rini mengalami kerasukan itu adalah ketika ia masih kecil. Entah bagaimana awalnya, yang jelas tiba-tiba saja Rini bertingkah aneh. Ia berteriak-teriak seperti layaknya orang yang kerasukan. Kerasukannya baru bisa mereda ketika Rini dibawa ke dukun untuk diobati dengan teknik pengobatan perdukunan. Tak hanya itu, bahkan orang tua Rini sejak ia masih kecil selalu dibawa ke dukun ketika Rini mengalami sakit apapun untuk disembuhkan. Beranjak dewasa, alih-alih bisa terkendali,
Malah katanya roh halus itu seringkali merasuki tubuh Rini. Orang-orang di sekitar Rini tinggal termasuk bapak dan ibunya percaya bahwa roh halus tersebut adalah sosok yang sejak dulu selalu merasukinya. Pernah dalam sebuah akuan, Rini dalam kondisi tak sadarkan diri pernah mengatakan bahwa sosok di dalam tubuhnya itu bernama Kemis. Pada awalnya Rini dan orang-orang terdekat bertanya-tanya tentang sosok Kemis ini. Namun setelah dikulik lebih jauh, ternyata Kemis itu dipercaya adalah roh dari sepupu Rini yang dulu pernah meninggal dunia dalam kandungan ibunya. Makamnya teronggok tak terurus di sebuah sudut pemakaman desa Surenlor. Penamaan Kemis sendiri bukanlah berasal dari orang tuanya yang kasih nama. Namun itu berdasarkan atau berasal dari akuan Rini sendiri ketika ia tak sadarkan diri. Entahlah, namun seperti itu infonya. Eksistensi sosok Kemis yang kehadirannya bisa diketahui dari media tubuh Rini. Sempat pula disebut-sebut bisa memberikan kesembuhan dan keselamatan bagi siapapun yang percaya. Dan proses penyembuhannya harus menjalankan sebuah ritual-ritual khusus. Ungkapan tersebut bukanlah hisapan jempol belaka. Salah satu kerabat Rini yang pernah mengikuti ritualnya mengatakan bahwa anaknya seketika bisa sembuh dari penyakitnya ketika mengikuti ritual yang dipimpin oleh Rini. Di mata tetangga, keluarga Pak Rianto dan sanak saudara yang lain merupakan keluarga yang biasa-biasa saja. Tak ada satupun keanehan yang pernah terjadi di dalam keluarga itu. Juga diketahui keluarga tersebut sangat guyup terhadap tetangga-tetangga lainnya. Hingga tragedi itu datang dan menggegerkan warga desa Surenlor hari Minggu, tanggal 4 Maret tahun 2018. Ibu Tukinem ditemukan tak bernyawa dengan tubuh membiru. Tubuhnya dipenuhi dengan lumpur dan mulutnya digelung dengan air dari selang. Tak hanya itu, petugas yang memeriksa tubuh korban juga menemukan seekor binatang yang seharusnya tak ada di dalam mulutnya. Sungguh aneh. Seperti apa kronologinya? Jadi begini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Rini adalah orang yang dipercaya memiliki kemampuan untuk bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Kemampuannya dalam menyembuhkan itu ia dapatkan setelah katanya terus saja diikuti sosok yang bernama Kemis itu. Dan puncaknya adalah tanggal 2 Maret tahun 2018. Saat itu Rini memanggil saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, dan keluarganya untuk datang ke rumahnya dalam rangka melakukan ritual penyembuhan bagi anggota keluarganya. Dan juga ritual untuk mengusir roh halus yang menurutnya kerap kali hadir dan mengganggu kenyamanan lingkungan rumah mereka. Saat itu Rini mengumpulkan setidaknya belasan orang untuk mengikuti ritual tersebut. Peserta yang merupakan bagian dari keluarga besarnya tidak pula bisa menolak ajakan tersebut, dikarenakan mereka percaya bahwa Rini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Ritual yang juga dihadiri oleh ibunda Rini, suami Rini, paman, sepupu, keponakan, hingga tetangga Rini itu diawali dengan membakar dupa di depan rumah yang ditinggali oleh keluarga Rini. Selain dupa yang dibakar, mereka juga merapalkan sesuatu yang terdengar seperti orang yang sedang berbisik-bisik. Setelah selesai mendupai rumah, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara penyembelihan ayam yang berwarna putih. Saat itu ayam yang dihadirkan berjumlah 5 ekor, betina, dan memiliki ukuran yang sama. Setelah ayam berhasil disembelih, ayam-ayam tersebut kemudian dimasak dan dimakan oleh peserta ritual yang lain. Di malam itu, selain menjalani ritual penyembuhan, di malam itu dilaksanakan juga acara selamatan atas kesembuhan beberapa anggota keluarga Rini yang sebelumnya menderita penyakit tertentu. Keesokan harinya, ritual kemudian dilanjutkan kembali. Di pagi-pagi buta itu, Rini Astuti memerintahkan salah satu anggota keluarganya untuk menyiapkan kembang 7 rupa yang akan ia pakai untuk ritual mandi kembang. Singkatnya, setelah lengkap dengan segala keperluan ritual, dimandikanlah Rini dengan air yang bercampur bunga 7 rupa itu. Sementara Rini dimandikan, peserta ritual yang lain melakukan bersih-bersih rumah, mulai dari bersih-bersih sampah hingga membersihkan tanaman liar yang mengganggu. Dan sampailah mereka semua di puncak ritual yang terjadi di hari Minggu tanggal 4 Maret tahun 2018. Saat itu Rini memanggil 10 orang yang termasuk di dalamnya terdapat suami, paman, dan keponakan-keponakan Rini. Saat itu mereka diperintahkan oleh Rini untuk berdiri secara berjajar. Dan dengan menggunakan selang, Rini kemudian menyemprot tubuh mereka dengan air dingin. Maksudnya adalah agar segala penyakit yang ada pada mereka bisa luntur dengan air yang disemprotkan oleh Rini. Di saat yang bersamaan, Ibu Tukinem hadir pula di acara ritual siram-siram tersebut. Saat itu ia datang sambil menggendong anak laki-laki Rini.
Di pagi itu kondisi Ibu Tukinem dikatakan sedang tidak fit. Ia merasa sakit perut setelah menyantap hidangan yang tersaji di acara ritual yang dilakukan semalam. Selain sakit perut, Ibu Tukinem juga mengeluhkan badannya yang meriang. Maklum usianya tidak muda lagi. Saat itu ia berusia 52 tahun. Di tengah ritual penyembuhan yang sedang dijalani oleh Rini dengan menyemprotkan air dari selang ke arah suami, paman, dan keponakan-keponakannya, Rini kemudian meminta ibunya, Ibu Tukinem, untuk juga mengikuti acara ritual tersebut. Apalagi Rini juga tahu bahwa kondisi ibunya di pagi itu sedang tidak fit. Dan Rini pun mengatakan, "Ayo kesini Bu, mandi biar sehat." Tanpa curiga diturutilah perintah Rini untuk segera menuju halaman rumah untuk mengikuti ritual itu. Selanjutnya Ibu Tukinem berdiri sambil disiram air di bagian kepalanya selama 20 menit. Setelah selesai bagian kepala, Rini kemudian menyuruh sepupunya untuk membantu menyiramkan air ke bagian depan Ibu Tukinem. Sementara tugasnya digantikan oleh sepupunya, Rini kemudian memerintahkan Jayadi sang suami untuk mengambil lumpur dari selokan. Dan lumpur itu digunakan untuk melumuri tubuh ibunya dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Kembali saya nggak paham apa fungsi lumpur tersebut. Ibu Tukinem yang terus saja menerima semprotan air yang menciprot tubuhnya itu lama-lama tak bisa menahan derasnya air yang mengaliri tubuhnya di hari itu. Selain usia yang jompo, juga alasan kondisi badan yang kurang fit menjadi alasan kenapa pada saat itu kaki-kaki Ibu Tukinem tak lagi mampu menopang berat badannya. Seketika ia pun jatuh. Namun beruntung kala itu Jayadi si mantu berhasil menangkap tubuh rentanya. Alih-alih memindahkan tubuh renta mertua ke tempat yang lebih aman dan kering, Jayadi malah merebahkan tubuh Ibu Tukinem ke tanah. Setelah ia roboh ke tanah, ternyata ritual penyembuhan belum juga selesai. Rini yang dibantu oleh Jayadi secara bersama-sama melucuti pakaian luar Ibu Tukinem. Setelah melucuti pakaian luarnya, Rini lalu memerintahkan suaminya untuk menindih kaki ibu mertuanya. Selain itu, Rini juga memerintahkan kakak dari Ibu Tukinem yang ikut dalam ritual itu untuk duduk di atas perut si ibu. Tak hanya sekedar mendudukinya saja, bahkan orang itu juga menggenjot-genjot atau menekan-nekan perut Ibu Tukinem dengan bokongnya. Setelah selesai menindih perut si ibu, Rini lalu memerintahkan anggota keluarganya yang lain untuk memegangi kedua tangan Ibu Tukinem. Setelah tangan dan kaki Ibu Tukinem terbelenggu, puncaknya, Rini kemudian memasukkan selang yang teraliri air itu ke mulut ibunya sendiri. Tak henti sampai di situ, ia juga menyuruh sepupunya untuk menduduki wajah ibunya selama beberapa menit. Setelah menduduki kepala dan wajah Ibu Tukinem, ritual kemudian dilanjutkan dengan memasukkan 1 ekor ikan teri ke dalam mulut Ibu Tukinem. Ikan teri itu dimasukkan ke dalam mulut Ibu Tukinem, kemudian ditutupnya dengan menyumpalkan sebuah kain di mulutnya, bersamaan dengan air yang terus saja mengalir. Yang ini katanya bisa mengusir roh halus yang bersemayam di tubuh ibunya saat itu. Tapi agak aneh ya. Mendapatkan perlakuan di luar nalar itu sempat membuat Ibu Tukinem memberontak dan berusaha untuk menghalau segala perlakuan aneh yang sedang dilakukan kepadanya. Namun usahanya tak berbuah manis. Ketika tangan saudara-saudaranya, ipar-iparnya, menantu, bahkan anak kandungnya sendiri begitu kuat membelenggu tangan, kaki, dan tubuhnya. Ditambah pula sang suami Pak Arianto saat itu tak ada di rumah, dikarenakan saat itu ia sedang ada di hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah sekira 10 menit, mulutnya terus saja dialiri oleh air dari selang. Ibu Tukinem dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pun turut berduka cita. Hasil visum menyatakan bahwa meninggalnya Ibu Tukinem disebabkan oleh banyaknya air yang masuk ke dalam paru-paru dan rongga dadanya. Mengalami rasa sakit, kemudian salah satu pelaku yang dimana anaknya, selaku anaknya inisial R, menyampaikan untuk melakukan pengobatan menggunakan selang yang diantaranya dimasukkan kepada bagian mulutnya. Kejadian ngeri yang terjadi di hari Minggu itu turut serta mengundang perhatian warga yang juga menyaksikan proses ritual aneh itu dari jauh. Belasan bahkan puluhan warga yang turut menyaksikan hal itu tidak pula berani untuk menghentikannya. Mereka nggak berani menghentikan aksi ngeri itu dikarenakan mereka percaya bahwa peserta ritual itu menjalani ritualnya dengan tak sadarkan diri. Mereka dipercaya kerasukan roh halus, katanya.
Berkat adanya kejadian ngeri ini, warga pun segera melaporkan hal ini kepada aparat desa yang kemudian berlanjut ke Polsek Bendungan. Tak lama setelah laporan diterima, datanglah petugas yang kemudian dibantu oleh warga mengamankan satu persatu peserta ritual. Dikarenakan membutuhkan usaha yang cukup besar dalam meringkus peserta ritual yang katanya lagi kesurupan itu, polisi sampai-sampai harus membawa tali tambang untuk mengikat orang yang kerasukan itu. Hasilnya 15 orang pun diamankan ke kantor polisi. Dari 15 orang tersebut, kemudian mengkerucut menjadi 7 orang yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Dalam interogasi dan persidangan yang kemudian digelar, tak lama setelah proses investigasi selesai, diakui oleh Rini bahwa ia melakukan hal tersebut di bawah kesadarannya. Ia pun menyatakan bahwa itu bukanlah ia yang sesungguhnya, dikarenakan pada saat itu dikatakan olehnya, ia sedang kerasukan roh halus. Menurut Rini, di saat ibunya digelonggong, Ibu Tukinem sempat tersenyum, melotot, dan berkata, "Terima kasih Hando, sekarang ibu sudah tidak sakit lagi, sudah sembuh, jalanku sudah terang, dan hidupku sudah enak." Akuan tersebut juga diamini oleh ke-6 tersangka yang lain. Mereka mengatakan bahwa saat kejadian, mereka seperti tak sadarkan diri. Mereka adalah bukan mereka, katanya. Dalam pembelaan yang dibacakan di depan majelis hakim, Rini dan Jayadi sebagai terdakwa utama mengaku sangat menyesal atas kejadian yang menimpa ibu kandungnya sendiri. Mereka juga minta agar hakim bisa memberikan hukuman yang ringan kepada keduanya, dikarenakan mereka berdua masih punya anak kecil yang harus mereka urus. Ketujuh terdakwa dalam kasus ini punya peran dan andil yang berbeda-beda. Maka oleh sebab itu, majelis hakim pun memberikan vonis yang berbeda pada setiap terdakwa. Persidangan yang kemudian digelar oleh Pengadilan Negeri Trenggalek melalui majelis hakimnya, kemudian memvonis 5 dari 7 terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan 2 terdakwa lainnya, yaitu Rini dan Jayadi, dijatuhi vonis 3 tahun dan 2 bulan penjara. Semoga hukumnya cukup pantas mengganjar para pelaku dengan segala kejahatannya. Dan untuk keluarga Ibu Tukinem, saya ucapkan duka yang mendalam. Dan kisah ini pun berakhir.